Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Nah, ada yang puasanya sudah bolong atau masih kuat? Masih kuat, Pak. Masih Nah, full. nice, bagus. Ada yang mau saya tanyakan? Materi sebelumnya ada yang masih ingat? Apa itu? Masih, Pak. Apa coba? Tentang hukum-hukum Islam. Ya, benar. Karena materi hukum Islam itu minggu sebelumnya sudah selesai. Materi kali ini saya akan membahas mengenai toharoh atau bersuci. Toharoh merupakan mensucikan diri dari hadas dan najis. Dan tata cara melakukan toharoh ada 3, yaitu yang pertama adalah mandi, yang kedua adalah wudhu, yang ketiga adalah tayamum. Mandi yang di sini yang dimaksud adalah mandi wajib, yaitu mandi yang dilakukan setelah kita dalam keadaan junub ataupun juga keluar mani ataupun juga setelah berhubungan badan. Mandi wajib ini dilakukan untuk membersihkan hadas besar. Ada yang tahu bagaimana niat mandi wajib gimana? Nggak tahu, Pak. Nah, kali ini niat mandi wajib itu nawaitul husla lirafil hadasil akbari minal janabati lillahi ta'ala. Baik, materi yang kedua adalah wudhu. Wudhu merupakan mensucikan diri dari hadas atau najis kecil. Wudhu dilakukan dengan 6 rukun wudhu. Yang pertama adalah niat. Niat wudhu sudah tahu semua kan? Sudah, Pak. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah membasuh kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Adapun juga sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu diantaranya adalah membaca basmalah, membersihkan mulut atau menggunakan siwak, menggosok gigi. Yang selanjutnya adalah mencuci tangan, berkumur, ada juga memasukkan air ke dalam lubang hidung dan terus menyemprotkannya. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran yang ada dalam lubang hidung. Yang selanjutnya adalah membasuh seluruh kepala, ada juga membasuh telinga, dan membasuhnya itu selama 3 kali dari semua gerakan itu. Dan yang terakhir adalah mendahulukan anggota kanan terlebih dahulu. Jadi akan lebih baik kalau kita melakukan wudhu dengan anggota tubuh kita yang kanan dahulu. Kanan itu ini ya. Ada juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antara lain ada keluar angin atau kentut, hilang akal, menyentuh kemaluan, dan yang terakhir adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Materi yang terakhir adalah tayamum. Tayamum itu dilakukan ketika berwudu itu sudah tidak memungkinkan. Tayamum dilakukan ketika air itu dalam keadaan tidak ada dalam radius 1,5 km atau 1.500 meter. Cara-cara tayamum diantara lain adalah adanya uzur atau sebab bepergian dan juga bisa karena sakit. Jadi kalau sedang bepergian itu bisa melakukan tayamum. Ada juga yang sakit kan, ada sakit yang tidak boleh terkena air. Nah, itu bisa melakukan tayamum, menggantikan wudhu. Dan yang kedua adalah sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga adalah setelah mencerai air. Nah, setelah mencerai air tidak ada air dalam tadi radius 1,5 km, itu boleh melakukan tayamum. Dan yang terakhir adalah debu itu harus dalam keadaan suci atau tidak ada najisnya atau hadasnya. Baik, karena materi semua sudah saya bacakan atau saya sudah paparkan, selanjutnya saya akan menerapkan metode demonstrasi atau praktek. Nah, praktek yang akan dilakukan yaitu ada wudhu dan tayamum. Karena mandi sepertinya tidak memungkinkan atau
sudah biasalah mandi seperti apa. Nah, praktek yang kali ini adalah tayamum dan wudhu. Nah, untuk itu, apakah ada dari kalian yang mau membantu? Saya Pak. Mas Topan, ya silakan Mas Topan. Nah, Mas Topan akan melakukan praktek yang mana? Tayamum atau wudhu? Wudhu. Wudhu, oke siap. Silakan Mas Topan. Baik, untuk langkah-langkah wudhu, yang pertama ada membaca niat. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu'a li rafil hadasil ashori fardholillahi ta'ala. Kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali. Kemudian kumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga ada membasuh hidung sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat membasuh muka. Kemudian yang kelima basuh tangan sampai sikut sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh sebagian kepala. Kemudian ada membasuh telinga sebanyak 3 kali dan membasuh kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir tertib. Lalu bisa dilanjutkan membaca doa. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, terima kasih untuk Mas Topan karena telah mendemonstrasikan praktek wudhu. Ya, silakan Mas Topan bisa duduk kembali. Terima kasih, Pak. Nah, tepuk tangan untuk Mas Topan. Nah, praktek selanjutnya yaitu praktek tayamum. Saya sendiri akan mendemonstrasikannya. Nah, tayamum ini bisa dilakukan atau fardunya ada 5. Yang pertama adalah menyiapkan debu. Debu yang disiapkan harus bersifat suci atau terhindar dari hadas. Dan yang kedua adalah membaca niat. Niat tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati fardholillahi ta'ala. Nah, dan langkah yang ketiga adalah membasuh muka. Nah, tata cara tayamum yaitu saya akan menggunakan tembok ini sebagai media debunya ditempelkan dulu kedua telapak tangan terhadap dinding yang ada debunya. Kemudian kita menggosok dulu, lalu kita mengusap muka. Nah, selanjutnya adalah mengusap kedua tangan. Nah, tadi posisi yang kita gunakan untuk membasuh muka tidak boleh sama dengan yang akan kita gunakan untuk membasuh kedua tangan. Jadi kita harus pindah posisi dari debu yang sebelumnya. Misal sini, ini berbeda dari tempat tadi yang saya gunakan untuk membasuh membasuh muka. Ditempelkan, lalu kita usap kedua tangan. Nah, cara yang terakhir adalah tertib atau melakukannya secara urut. Nah, demikian adalah praktek dari tayamum, dan ini juga menyudahi pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan mengenai bab toharoh atau bersuci, yaitu ada 3 tadi, ada mandi wajib, ada wudhu, dan ada tayamum. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dan praktek yang dapat saya praktekkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.